pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang betapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam saudara pemirsa, salam jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, seringkali kita tidak mengerti ketika kita sedang terpuruk, sakit berat, permasalahan rumah tangga kita, ada saja pertolongan Tuhan. Dia selalu menolong kita tepat pada waktunya. Bila engkau benar anak Tuhan, percayalah, masalah boleh datang, tetapi bantuan daripada Tuhan juga tidak pernah terlambat dalam hidup saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan hari ini. Kami tahu ketika kami dalam kesulitan dan pergumulan, berbeban berat, sakit, atau bermasalah rumah tangga kami percaya bahwa Tuhan sedang menyiapkan kepada kami bantuan, pertolongan,
topangan supaya kami tidak pernah roboh di jalan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Alkitab dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-32. Matius pasal 27 ayat 32. Demikian kata firman Tuhan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Amin. Apa yang istimewa di sini? Tuhan Yesus sudah tidak sanggup lagi memikul salibnya. Dia sudah roboh di jalan. Karena juga terlalu banyak mengeluarkan darah sebelumnya, dan dia dipukul, dicambuk sedemikian rupa sehingga sudah habis kekuatannya. Pada waktu dia roboh itu, ada seorang bapak muda, tegap badannya, kuat, dan dia tarik paksa oleh tentara Romawi itu supaya dia memikul salib Yesus sampai ke Bukit Golgota. Pesan apa nomor satu di sini ialah semua kita bisa mengalami masalah dan kesulitan. Tiap orang, bahkan mungkin saudara sedang dalam perjalanan hidup ini menuju ke surga, saudara bisa roboh di jalan. Firman Tuhan juga mengatakan, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Nanti silakan saudara baca dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25. Maksudnya apa saudara sekalian? Walaupun engkau hamba Tuhan sekalipun, engkau bisa tergelincir dalam perjalanan hidup ini. Nah, pada waktu itu tepat di meteran atau di jarak ketika Yesus jatuh itu ke tanah dan tidak mampu lagi pikul salibnya yang memang berat tentu saja. Itu kemudian tepat ada seorang yang bernama Simon dari Kirene yang badannya kuat dan sehat. Maka dia kemudian yang memikul salib itu sampai ke Bukit Golgota. Yang pertama, mari kita ingat Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi jangan kita selalu melihat negatif. Aduh, dosa saya apa ya? Aduh, celaka saya. Aduh, kenapa terjadi musibah ini? Jangan. Mari kita belajar percaya bahwa di bagian penggalan mana, kilometer mana perjalanan hidup saya bersama dengan Tuhan, ketika saya jatuh di sana, Tuhan sudah menyiapkan pertolongan. Oh, haleluya. Saya dalam perjalanan hidup yang sudah tua ini saudara sekalian, sudah berkali-kali mengalami hal yang buruk, yang nampak negatif, sangat negatif. Tetapi ketika saya sampai di sana, selalu ada jalan, ada pertolongan Tuhan. Selalu ada jalan, selalu ada cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa, sehingga saya lepas dari masalah itu. Memang pada waktu kita mengalaminya, semua orang berteriak. Tetapi apa kata firman Tuhan? Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sudah masih ingat ketika Petrus sudah berjalan di atas air, sudah berapa meter jauhnya dia jalan, karena itu sudah dekat dengan Tuhan Yesus. Kemudian dia tenggelam. Sudah, tolong dengar apa yang saya katakan sekarang. Siapa Petrus itu? Petrus itu adalah nelayan senior. Mustahil tidak bisa berenang. Tetapi karena dia baru saja mengalami mujizat Tuhan dan sekarang tenggelam, maka dia lupa berenang. Begitu juga kita. Karena panik, kita lupa untuk mencari jalan keluar, mencari bantuan. Nah, pada waktu itu apa? Yesus mengulurkan tangannya kepada kita. Luar biasa, kita beruntung punya Yesus yang menolong tepat pada waktunya sehingga Petrus tidak sampai tenggelam. Begitu juga dalam hidup saudara sekalian. Apapun yang kita alami,
Ya, pada umumnya masalah yang kita alami ialah menyangkut apa? Kesehatan. Orang lain sakit, kita bisa juga sakit. Tetapi pertolongan Tuhan kepada anak-anaknya jauh lebih cepat daripada orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Kedua ialah apa? Masalah keuangan. Oh, saudara-saudara sekalian, banyak ramalan untuk tahun ini. Ada ramalan mengatakan bahwa keuangan dunia akan terpuruk pada tahun 2023 ini. Tetapi saya mengatakan dalam iman saya kepada Tuhan, ya oke, dunia boleh terpuruk, saya tentu bisa kena dampaknya. Misalnya pada akhir tahun lalu ketika bahan bakar minyak naik harganya, atau sebelumnya ketika minyak goreng naik, ya saya tetap datang kepada Tuhan. Ya, kalau memang minyak goreng naik, ya mungkin Tuhan bermaksud supaya saya tidak terlalu banyak mengkonsumsi barang-barang atau makanan yang berminyak. Atau kalau misalnya bahan bakar minyak naik, nah, mungkin Tuhan bermaksud supaya kita mungkin beralih kepada ya sepeda motor atau mobil listrik. Itu pikiran saya. Ya belum tentu itu tepat benar, tapi mengalihkan perhatian dari merasa terpuruk, merasa tidak berdaya, yang sekarang putus asa. Oh jangan begitu. Karena di sini kita lihat Yesus sendiri mengalaminya. Ketika dia roboh, ya tidak ada seorang pun membayangkan bahwa di situ ada Simon orang Kirene itu. Ya, tidak ada orang membayangkannya. Tetapi tepat ketika Yesus membutuhkannya, ada Simon dari Kirene di situ. Ketika Yesus meninggal, mati di kayu salib, saudara sekalian, apa yang terjadi? Semua orang pikir apa? Orang yang mati di kayu salib itu sudah dilemparkan aja ke kuburan rame-rame begitu. Tetapi saudara tahu bahwa dia adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia boleh mati di kayu salib sebagai penjahat, tetapi kemudian apa? Ada itu yang orang yang punya kuburan orang kaya itu, saudara sekalian, yang punya kuburan baru, belum pernah dimasukkan orang di situ, dikuburkan orang di situ, dan dia mengatakan supaya Tuhan Yesus dikuburkan di tempat kuburannya. Semua sudah tersedia, sama dengan engkau anak-anak Tuhan. Bila engkau terpuruk, mengalami masalah, mengalami benang kusut dalam hidupmu, ingat satu yang bisa menguraikannya, namanya Yesus. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk janji firman Tuhan yang luar biasa ini. Dan kami sungguh berdoa supaya tiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, para pemirsa dan jemaat, mengalami lagi Tuhan bahwa ketika kami terpuruk, ketika kami sakit, dan mengalami masalah apapun juga, ada Tuhan sudah siapkan orang di sana atau malaikat Tuhan di sana untuk menolong kami sehingga kami tidak sampai tergeletak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.